Bismillahirrahmanirrahim. Halo Jenitra. Bapak. Nah, guys, halo guys semuanya, anak Bapak dari Sabang sampai Merauke yang selalu pantengin channel belajar ala News. Nah, kali ini kita ngobrol santai bareng alumni CP berikutnya ya. Bajunya kok ini terus Pak? Ya, kita stripping hari ini, J. Hari ini ada 3, JJ, Abi, sama satu Kenny. Kenia ya? Kenia ya? Yang anak SRD. Temennya JJ. Aduh, Temennya Kenia. temennya aku. Ya, Kenia. Kenia apa lah? Ya, itulah. Iya, iya. Ada. Nanti marah, nanti marah dia. Nama saya kok bapak ngapa? Keina. Keina, temennya si itu si Komang. Iya. Komang sama si Nadira. Oke. Nah, Ji kali ini uh, kita langsung kenal aja guys dengan alumni Bimbel Klinik Jenius. Kita kepoin bareng-bareng. Selalu pantengin di YouTube channel belajar anak klinik jenius. Yuk guys, silakan. Iya, halo, aku Jenit, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung, angkatan 2018, alumni SMA Taruna Bakti Bandung. Oke, alumni CG tahun Uh, 2018 ya? iya, Oke, sama 2018. dengan alumni SMA Taruna Bakti ya. Oke, J, gini J, lagi sibuk aja pas sih J? Tadi diulang lagi boleh ya sama Bapak ya? JJ di SAPPK ITB, jurusan perencanaan Wilayah dan Kota. perencanaan wilayah dan kota. Iya. Ya, jadi JJ semuanya anak-anak Indonesia ini dari SAPPK Bandung, jurusannya perencanaan dan wilayah apa tadi? Perencanaan Wilayah dan Kota. Planologi, Pak, planologi. Planologi lah intinya itu planologi. Panjang. Para edit tahunya fisika aja ya guys, maaf ya guys. Oke, nah J, lagi sibuk apa sekarang J? Aku sibuk nugas kuliah aja sih, Pak. Oke, tugas kuliah ya J ya. Nah J, JJ dulu waktu diterima di ITB itu kan senam PTN undangan ya J ya. Kenapa sih J? Kenapa milih SAPPK ke jurusan yang lain J? Jurusan FMIPA? Apakah udah sebenarnya ada yang lain Pak? Mungkin ini deh Pak yang tepatnya buat saya. Boleh nggak dicurhat sedikit? Boleh, boleh. Jadi sebenarnya tadinya tuh aku pengennya bukan SAPPK, Pak. Pilihan pertama aku tuh FTI. Oke. Tapi apa tuh yang ranking-ranking di atas aku itu tuh banyak banget yang mau FTI. Jadi kayak ya udah deh, kayaknya gak usah FTI. Terus aku opsi kedua aku tuh kebetulan SAPPK. Jadi ya udah di SAPPK aja gitu. Oke. FTI ini banyak ya J ya? Tadi rencananya FTI mau ngambil apa J? Kenapa? Jenit. Tadi rencananya Jenit mau ngambil apa di FTI-nya? Oh, tadinya aku mau bioenergi dan kemurgi. Oh, bioenergi dan Kemurgi. oke. Tetapi sekarang di SAPPK dapat perencanaan ya atau planologi ya. Tapi kan itu yang terbaik ya dari Allah ya. Jenit. Iya. Oke, selalu yang terbaik dari Allah. Karena daripada kita maksa FPI nggak keterima, betul ya. Masih ada second ya, second opinion. Artinya ada pilihan yang kedua lah. Ya Iya. pilihan kedua itu juga nggak jelek. ITB loh. Pasti orangnya habis-habis di ITB gitu loh. Ya kan? Oke, jadi jujurnya tadinya FPI ya. Iya. Tetapi karena lihat persaingannya sangat ketat di sekolah, jadi ambil di SAPPK. Oke. Terus ini udah belajar nih jenitnya. Terus apa sih yang menarik belajar di SAPPK ini, di perencanaan ini, di planologi ini? Oh, banyak, Pak. Jadi, sebenarnya aku juga bersyukur sih masuknya jadinya ke PWK, nggak ke FTI. Soalnya di SPPK perencanaan ini, di planologi itu belajarnya tuh luas gitu kan. Soalnya kalau perencanaan tuh nimbang aspeknya banyak. Jadi, nimbang aspek pendudukannya, masyarakatnya kayak gimana, terus geografinya, kayak tanahnya gimana, terus
kepadatannya kayak gimana, udah gitu juga nimbang nanti ekonominya kayak gimana sih, kayak misalnya mau bangun sesuatu di sini, terus nanti dampak ke lingkungan sekitarnya, maksudnya bukan lingkungan alam ya, jadi lingkungan hidup sekitarnya tuh kayak gimana gitu. Oke, Jadi oke. belajarnya banyak gitu dan Oh, asik menarik. berarti artinya tata kota itu bukan hanya eh, apa ya bahasanya ya, sangat luas ya, bukan hanya di kota saja ya, bisa saja di pedesaan, betul Iya, ya? betul. Iya, Pak, iya. Bisa diulang lagi aja. Tadi Bapak belum belum nangkap banyak banget ya, mungkin juga yang di rumah belum nangkap banyak. Jadi intinya yang menarik apa jadi planologi ini tadi di situ. Agent ini. Salah wae, maaf. Agent ini. Kembali ke kakak aku ya. Jadi di perencanaan tuh menariknya pelajarannya karena banyak banget yang dipelajari. Tapi tuh nggak mendalam karena kalau mendalam ya sama ahli-ahli yang lain. Tapi karena banyak yang dipelajarin jadi tuh nggak bosen gitu loh Pak. Nggak gitu-gitu aja ya belajarnya itu lagi misalnya eh, belajarnya rumus ini lagi, rumus itu lagi gitu atau logam lagi gitu atau apa gitu. Kalau ini tuh banyak gitu, jadi asik, gak bosan. Oke. Apa aja kira-kira jadi belajarnya? Eh, aku Ada belajarnya, kayak tadi pedesaan apa tadi tuh? Ekonomi pedesaan gimana tadi? oh, ekonominya tuh dibagi jadi dua Pak, kayak misalnya wilayah sama kota. Jadi eh, rata-rata tuh kebagi jadi dua, ada wilayah sama kota. Kalau kota tuh bener-bener khusus perkotaan. Kalau wilayah tuh ya lebih luasnya lah cakupannya, kayak bisa kabupaten kayak gitu, atau bisa pedesaan juga bisa. Nah, terus yang dipelajarin tuh ada masyarakatnya, ada komunitas kayak gitunya. Terus ada juga belajar pola ruangnya. Yang paling penting kan karena perencanaan tuh bikin pola ruang kan, Pak. Oke. Kayak gimana sih pola ruang tuh? Jadi Pola ruang tuh jadi misalnya kita mau ngerancang rancang apa ya, rancang wilayah gitu ya Pak. Nah kita tuh bikin petanya gitu. Jadi petanya kayak gimana, perumahan tuh mau di mana sih, terus komersial itu mau di mana ditaruhnya. Udah gitu eh, RTH-nya mau ada di mana aja, terus berapa banyak RTH-nya, seluas apa kayak gitu. Gitu sih Pak. lebih ke arah ya makanya disebut tata kota atau planologi itu ya mungkin Ya. biar tepat ya rumah itu di mana tempatnya, tempat komersil itu di mana ya sehingga kota itu maju itu intinya mungkin ya. Iya, kayak gitu sih. Mungkin nanti perusahaan-perusahaan berapa batas maksimumnya ya supaya tidak padat sekali mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Biar Apa merata juga. planologi itu. Oke, selain itu belajar apa lagi? Jenny? Eh, oh ya, karena kan namanya SAPPK ya pas sebenarnya fakultasnya. Dan di situ tuh ada perencanaan dan kebijakan. Nah, jadi kita juga belajar kebijakan, bikin kebijakan-kebijakan, peraturan kayak gitu. Makanya belajar juga hukum-hukum kayak gitu. Tapi lebih ke hukum pembangunan, nggak yang lainnya gitu. Lebih ke hukum perencanaan, pembangunan. Kalau pengen bikin permukiman itu harus kayak gimana sih, standarnya kayak gimana, udah gitu. eh yang harus diajuin apa aja, eh, ya standar-standarnya kayak misalnya mau ngebangun permukiman, terus kenapa? Ini ada enggak ya izinnya kayak gitu bukan? Ya izinnya, terus juga syaratnya tuh kayak gimana dibangunnya, misalnya mau permukiman rumah besar gitu ya Pak, mau bikin perumahan besar nih, itu tuh dibangunnya bolehnya di mana, di kawasan perkotaan apa di pedesaan kayak gitu. Terus jangan juga dibangun misalnya mau bikin perumahan besar, terus ngebangunnya tuh di samping pemukiman kumuh. Jadi kan jenjang sosialnya tinggi banget ya Pak kalau kayak gitu. Nah kita bikin kebijakan gimana sih biar nggak ada stigma sosial yang rentang sosial yang tinggi gitu di lingkungan masyarakat kayak gitu. Selain itu ada lagi Hmm, di banyak sih Pak, mau aku rinciin bentar ya. perencanaan dan perencanaan wilayah dan tata kota ini. Iya, jadi oh kita juga belajar bikin peta gitu Pak. Namanya namanya apa sih ini tuh? PDS tuh apa ya? Bentar. Namanya pengantar data spasial. Jadi itu tuh bikin peta gitu. Nah, ya belajar nge-layout peta-peta itu baru semester 3 sih, Pak. Jadi di awal-awal tuh diajarin bikin peta dasar kayak gitu, gimana ngedijit-dijit peta, ya itu istilah
di planologi sih. Sulit ya kalau di umum. Kalau ngedigit tuh apa? Mungkin nanti kalau udah masuk baru kebayang ngedigit tuh apa. Nah, udah gitu juga belajar ini metode analisis perencanaan namanya. Jadi itu tuh kayak belajar statistik perencanaan gitu, Pak. Kalau misalnya teknik itu ngolah data gitu ya, Pak. Skripsi aja kita ngolah data gitu ya, Pak. Nah, eh, kita tuh belajar gimana sih ngolah data kalau misalnya datanya tipenya kayak gini, itu bagusnya diolahnya pakai metode apa kayak gitu. Nah, Data, belajar kayak gitu. data apa itu jadi? Oh, datanya macam-macam kan kalau PWK. Maksudnya kan tadi belajarnya luas ya, Pak. Jadi datanya tuh macam-macam. Misalnya Atau ada satu? mau ini, misalnya mau ngeramal nih di tahun 2035 itu mau ada berapa infrastruktur, misalnya mau mau bangun infrastruktur apa ya bagusnya? Oh ya, misalnya di tahun 2035 mau ada berapa TPS gitu, Pak. Oh. Nah, itu tuh dilihatnya misalnya dari data eh, pendudukan kayak gitu kan, berapa sampah yang mereka hasilin kayak gitu. Nah, kita tuh ngerancangnya dari situ gitu. Jadi diramal gitu kira-kira tahun 2035 penduduknya tuh ada berapa banyak, terus berapa banyak infrastruktur yang harus kita sediain kayak gitu. Bisa dari MAP tadi yang statistik itu. Oke, oke. Berarti lebih banyak ke arah manajemennya ya, ke manajemen ke tata kota yang paling baik ya. Iya, Dengan penduduk yang ada mungkin ya. iya Pak. Diimbangi dengan penduduk yang ada, mungkin supaya nggak padat juga ya. Bagaimana ini yang paling bagus ya. Iya betul. Ya kalau nggak salah kan Pak Ridwan kami jurusan SAPPK ya. Iya, tapi dia SPPK-nya arsitektur waktu itu. Oh, S2-nya baru PWK. oh, kenapa sih? Itu bedanya apa sih? Jadi gini, kita masuk nih SNMPK. Nah, habis itu, keterima di sini, keterima di sini, keterima di sini. Itu ada berupa jurusannya SNMPK itu. Boleh nggak jadi? Oh ya. Nah, SPPK ini jurusannya minim, cuman dua, Pak. Cuman arsitektur sama planologi tadi gitu. Jumlah siswanya gimana? Oh, nah angkatan kita juga kalau misalnya waktu TPB angkatan kita tuh sedikit karena cuma dua jurusan kan. Jadi sekitar dua ini fakultas ya SPPK sekitar 200-an gitu. Oh, jadi dibagi dua sekitar 100-100. Iya, tapi biasanya banyak kan arsi sih. Oh, arsi banyak. Iya, Oke. eh, Oh, itu pemilihannya kita atau nanti di range pakai IPK? oh di range gitu. Oh ya Pak, sebenarnya PWK ini ada dua, ada PWK Ganesa sama PWK Cirebon. Jadi itu tapi kalau Cirebon tuh kayak ya udah Cirebon gitu, jadi nggak ikut seleksi lagi gitu loh. Oh, Nah kalau peminatan ya? kenapa? Kayak peminatan gitu ya? Iya, kayak peminatan gitu. Nah, sebenarnya di PWK Ganesha juga ada program peminatan kalau mau daftar undangan. Tapi jatahnya cuma berapa gitu, aku lupa. Nah, tadi proses seleksinya buat ke arsitektur sama ke perencanaan tuh gimana sih? Itu tuh dilihat dari, jadi nanti di awal tuh ada ngisi kuesioner gitu, opsi pilihan kamu mau jurusan apa, kayak gitu. Nah, itu kalau nggak salah dua kali deh di ininya, di isinya. Jadi di awal terus sama di mau akhir-akhir penjurusan gitu. Nah, udah gitu udah ada opsi-opsinya. Nanti dilihat juga dari IP kita. Oh, paham. Sama Nah, jadi ya, sama kayak penjelasan kemarin Bahar, Asrof, sama Jenit sama nggak jauh beda. Jadi nanti dimasukin dulu kertas-kertas pilihannya sudah, udah gitu di range rankingnya ya. Kalau iya, batasnya udah nggak bisa ya dilemparlah ke PWK mungkin gitu ya. iya betul. Oke. Tadi tadi unik, kenapa sih harus dibedakan ada PWK Cirebon sama PWK Ganesha? Emang beda ya? Oh, sebenarnya kalau misalnya beda pelajarannya aku kurang tahu sih, tapi jadi tiap kampus kan ITB kan punya beberapa kampus ya Pak, kayak di Jatinangor, di Ganesha, sama di Cirebon. Nah, itu tuh sebenarnya ini apa kayak kenapa sih jurusan ini ditaruhnya di Jatinangor, kenapa jurusan ini ditaruhnya di Cirebon kayak gitu. Itu tuh sesuai sama keperluan
sekitarnya gitu, keperluan sekitarnya. Misalnya nih ya, di kampus Jatinangor, itu tuh jurusan yang ada di situ kayak perairan dan lain-lain, karena itu disesuaikan sama eh, kebutuhan Jatinangornya gitu. Jadi diharapkan eh, mahasiswa tuh bisa, kalau misalnya ada riset atau apa, mereka tuh bisa, Langsung ya terjun ya. iya, bisa langsung terjun dan ngebantu lingkungan sekitarnya gitu. Kayak gitu sih, Pak. Oh di Tapi Cirebon kalau, itu kampus apa aja sih? eh, aduh aku nggak hafal. Tapi ada PWK Cirebon ya. Ya ada. Berarti artinya Cirebon tata kotanya masih jelek. Oh, enggak juga sih. Kan Bandung juga nggak jelek. Enggak, dalam artian kan gini kan, memperbaiki kan, artinya membantu lah, jangan memperbaiki, membantu tata kota supaya lebih baik mungkin ya. Iya, mungkin kayaknya, Pak. Bukan jelek sih, kurang bagus, kurang baik. Harus ada yang ditingkatin ya, Pak. Nah, mungkin mungkin bisa praktek langsung ke Cirebon mungkin seperti itu. Tapi kan belum jadi ya katanya ya kampusnya. Iya, rencananya tuh tahun ini sebenarnya angkatan aku yang Cirebonnya itu udah harusnya pindah ke sana. Jadi selama ini kan mereka di Jatinangor. Oke. Tapi tahun ini harusnya udah pindah ke Cirebon, tapi corona jadi ya udah di rumah masing-masing gitu. Jadi kalau kalau jadi PWK-nya Ganesha, Iya, Cirebon, ke Ganesha. Ganesha. Oke. Nah, jadi tadi udah cerita ya, tapi belum sampai detail sebenarnya, belum Bapak nangkap punten kalau Bapak salah. Ya artinya kalau boleh nggak ya, kalau dibenerin ya. Kalau salah, kalau dibenerin. Karena gini, kalau ada nanya anak yang nanya ke Bapak, Pak, SFPPK jurusan PWK keperencanaan wilayah kota itu Pak ngapain? Bener nggak? Jadi kerjaannya Jenit itu adalah bagaimana satu bisa saja mengawasi, bagaimana menyusun, betul ya, bagaimana menganalisa supaya kota itu jadi bahasanya kita termanage dengan baik lah, jumlah penduduknya, betul nggak? Jumlah penduduknya, jumlah industrinya, tempat-tempat industri yang strategis, perumahan-perumahannya supaya benar, mungkin itu ya. Alias jangan sampai terjadinya yang namanya tingkat sosial yang tinggi, ya. Artinya mungkin contohnya, mungkin ada kalau di Bandung X lah, perumahan X yang elit lah, jangan ditempatkan dengan yang ini mungkin seperti itu. Kayaknya nggak cocok deh, bagus di sini itu tugas Jenitra mungkin ya, betul ya? Iya, Oke, betul ya. Mungkin kalau salah iya, itu, tapi kita ini Pak nggak mengawasi, jadi kita cuman rencananya aja gitu, oke, nyusun rencananya aja. perencanaannya saja. Ya, Perencanaan, oh kayak gini ya. iya. Oh, balik lagi, hampir mirip dengan arsitek kayaknya ya. Iya, karena satu fakultas jadi mirip-mirip gitu sih. Tapi kalau dipelajarin lebih dalamnya itu ya emang beda gitu, Pak. Kalau kita skalanya lebih makro, lebih ke perencanaannya, melihat banyak aspek itu kan, makanya kita belajar penduduk dan lainnya. Kalau arsitektur tuh, aduh aku takut salah ngomong, tapi setahu aku mereka tuh ya udah cuman bangunan gitu. Jadi lebih mikro gitu. Bangunannya mau desainnya kayak gimana. Nah, mereka tuh lebih ke mungkin estetiknya kali ya, Pak. Kalau gitu ya. Ya, ya, ya. Bangunnya kayak kamu mah bukan estetikanya, mungkin terletak-letaknya lah, mungkin gitu. Iya, Mungkin nanti bagian arsiteknya, bagian pembuatannya, estetikanya kayak gini loh. Mungkin seperti itu ya. iya, Oke. Nah tadi unik sekali ya, Bapak ingin lebih tahu lagi ke dalam. Ini ceritanya masuk ke ITB ya. ITB kan identik dengan, susah sekali masuknya ya. Dan anak-anaknya ambis sekali di sana ya. Kelihatannya dari luar seperti itu. Bener gak sih anak-anaknya ambis? Terus yang kedua, belajar apa aja sih di apa di SAPPK ini? Belajar apa aja di PWK ini? Itu. Dengan kata-kata yang ambis, sama nggak sih kayak di SMA? Ah biasa aja apa? Ya karena kan saya udah biasa di SMA, boleh seperti itu. Satu-satu boleh ya. Yang iya. pertama aja, yang pertama uh, tipikal belajarnya kayak gimana sih? Gue udah masuk ITB nih. Oh siap gue, saya udah masuk ITB jadi nggak bisa. Nah, tipikal belajar apa jadi biasa aja? Apakah lebih gila lagi, sering begadang malam atau apa? Seperti apa? Jadi boleh tahu nggak kan anaknya bisa tuh pinter-pinter tuh yang di ITB? Atau sebaliknya, jadi lebih tahu gimana? Oke, jadi kalau misalnya dikatain anak ITB ambis-ambis itu benar, tapi tergantung jurusannya, tergantung fakultasnya juga. Kalau misalnya fakultas SAPPK eh, itu nggak terlalu ambis-ambis ya anak-anaknya. Tapi kalau FTI itu ambis-ambis. Jadi keambisannya itu ya gimana
anak-anak yang ada di fakultasnya, tapi itu biasanya bisa dilihat juga gitu Pak. Jadi semakin jurusannya banyak, berarti kan mereka lombanya makin ini ya, makin ketat ya. Jadi makin ambis gitu. Karena kita cuma 2 jurusan, jadi ya udah kalau kamu nggak arsitektur ya di PWK kayak gitu kan. Jadi eh, biasa aja gitu kalau keambisan di SNMPTK ya. Nah, terus tapi kalau misalnya mau masuk arsitektur, biasanya tuh orangnya lebih ambis-ambis sih, Pak. Soalnya kan ngejar IP ya. Nah, tapi kalau aku waktu TPB sih nggak terlalu ambis, kayak biasa aja sih. Nah, perbedaan waktu aku belajar di SMA sama di kuliah tuh ya jauh. Kalau SMA tuh ya belajar apa yang dikasih gitu. Terus kalau mau nyari tahu lebih dalam ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya kuliah itu dituntut gitu buat nyari tahu lebih dalam, buat belajarnya lebih mandiri dan lebih banyak belajar sendiri gitu. Karena kalau cuma ngandelin dosen itu nggak cukup banget gitu. Oke. Susah nggak sih Jenny kuliah itu? Oh, kalau aku sendiri. ITB ya, ITB kan. Wow, gitu ya. Susah sih kuliah di ITB. Sebenarnya ini kalau kata orang eh, masuk ITB tuh susah, tapi keluarnya tuh lebih susah gitu, Pak. Keluarnya lebih susah. Iya, karena tugas-tugasnya belajarnya kayak gitu kan. Tapi kalau dari aku sendiri, kalau kesusahan waktu TPB aku jujur kesusahan, soalnya kayak, aduh materinya lebih dalam banget kan daripada SMA gitu. Tapi pas masuk jurusan aku justru ngerasa lebih mudah daripada TPB sih kalau di PWK. Terus lebih fun, lebih enjoy juga belajarnya karena mungkin aku juga tertarik sama pelajaran-pelajarannya kali ya. Jadi Nah, kalau dibilang susah di jurusan enggak sih, asal usaha aja ya nggak susah-susah banget gitu. unik, unik. Menarik sih Pak. Enak. Pelajaran apa ya kamu menarik? Kamu Yang enjoy paling kayak TPB. Mungkin TPB Bapak bisa pilih nih. Kayaknya belajar fisikanya susah ya. matematika sih Pak, susah banget. Matematikanya bukan fisikanya ya. Ya pasti matematikanya atau fisikanya lah ya. Antara dua itu pasti susah ya. Oke, berarti artinya butuh SR yang tinggi ya di TPB ini ya, di ITB itu ya. Oke, tadi menarik katanya di jurusan itu Pak menarik saya jadi enjoy. Itu pelajaran apa sih Jin? Kok bisa? Jin. Ah, ini karena mohon maaf ya guys, ini karena Jenitra dan J itu J semua depannya jadi Bapak kadang JJ kadang Jenit jadi maafkan ya bapaknya Jenit ya. Iya Karena Pak. gitu biasa JJ udah lama, Jenit udah lama juga dicek jadi ya sudah apa balik. Oke, silakan Jenit. Gitu. Kenapa? Eh, yang menarik ya Pak. Pelajaran apa yang menarik menurut kamu? Kamu bisa enjoy, bisa santai. Bukan Sebenarnya, santai ya. Mohon maaf, garis bawahi bukan santai. Mungkin lebih menikmati. oh Saya iya. saya ambis pun ya saya menikmati. Jadi bagus gitu nilainya. Gitu. Boleh tahu nggak, Ahmad, itu kuliah apa sih? Sebenarnya karena saling terkait ya karena outputnya tadi perencanaan sebuah rencana jadi pasti semuanya tuh kepake ilmunya jadi saling terkait gitu tapi yang paling bikin aku enjoy itu ini sih kalau ngomongin kayak tata guna lahan gitu Pak Apa? tata guna lahan Oh, tuh kayak belajar apa ya eh eh, oke, oke. Apa itu? oh itu kayak peruntukan lahan gitu loh Pak jadi belajar hmm, Buat apa ini kalau lahan? misalnya ada lahan terus kenapa? Buat apa lahan ini mungkin kayak gitu ya? Mau digunakan apa lahan ini? Iya, iya terus kalau bangun lahan di sini harganya naik atau nanti pengaruh ke yang lain-lainnya kayak gitu sih rame kayak Nilainya berapa? kenapa? Nilainya berapa? Indeksnya ya alhamdulillah sangat sempurna di mata itu. Gitu dong, ya kan harus ditanya, katanya menarik. Kalau menarik nilainya C ngapain kan? Betul nggak? Karena Iya. enjoy ini jadi nilainya maksimal. Oke, berarti artinya gini, perlu digarisbawahi nanti anak-anak Bapak nih guys, untuk yang dari CD atau dari luar CD pun yang mau masuk SNMPTK, yang nonton cara belajar itu di sini, artinya tadi jadi cerita, yang susah itu awalnya. Ya, yang susah itu awalnya karena sangat berat sekali. Nanti masuk ke jurusan, itu lebih menikmati ya materi-materi lebih dalam lah seperti itu. Oke, tadi katanya susah keluar ya, Jenit ya. Ada kata-kata susah keluar. Iya. Karena apa tadi tuh? Eh, ya pelajaran sama tugas-tugasnya sih Pak. Tugas apa? Kenapa bisa bilang
kok susah keluar? Pernah cerita ke kakak kelas kan gimana? Uh, jadi kan kalau misalnya kita pas masuk itu kan berarti SBMPTN ya, berarti berjuangnya di materi-materi itu lagi. Kalau misalnya ini tuh ya kayak udah uji coba dunia kerja kali ya. Jadi harus paham kan, maksudnya nanti kan ilmunya kepake di dunia kerja kan. Jadi harus implementasi teori ke dunia nyatanya tuh harus jelas gitu. Nah, makanya tuh lebih susah gitu, lebih challenging gitu. Nggak cuman kamu oh kayak gitu, tapi harus bisa diimplementasikan gitu. Nanti eh, materi ini tuh diimplementasinya kayak gimana gitu di perencanaan. Jadi itu sih yang menurut aku rada susah gitu. Bentar, bentar. Heeh. Tadi ada bicara katanya Jenny itu diimplementasi. Ada materi nggak nanti kita kayak magang gitu? Magang di mana kita implementasi langsung Oh, PWK ini. ada Pak. Jadi nanti tuh sebenarnya kita tuh udah dari semester 3 kan emang kayak pengenalan dasar gitu ya. PWK tuh gimana, ngerencanain tuh kayak gimana. Terus nanti di semester 4 baru mulai kayak eh, nanti teori ini tuh dipakainya buat kayak gini. Kayak ada namanya tuh studio. Nah, sebenarnya di arsitektur juga ada studio. Tapi studionya beda. Kalau kita tuh studionya ngerencanain, ya rencana namanya juga perencana ya, Pak. Jadi studionya ngerencanain, terus nanti kita kayak 1 minggu di kota. Misalnya aku kemarin 1 minggu di Garut, kayak gitu. Nah, itu tuh kita kayak ngumpulin data, Apa aja itu? gitu deh. Kenapa? Data apa aja itu? Boleh tahu nggak? Data apa aja yang dikumpulin? Oh, macam-macam. Jadi kita tuh nyari permasalahan yang ada di Garut, Oke. isu permasalahan yang ada di Garut, terus nanti permasalahannya apa aja. Berarti kan itu ada ininya apa kayak oh masalahnya A, B, C. Terus kita tuh survei ke sana, bener nggak masalahnya itu. Terus ngumpulin data-data juga kayak kesesuaian. Jadi kan ada apa ya? Ada rencana itu kan ada yang ideal ya, Pak. Tapi kan keberlangsungannya belum tentu ideal. Nah, kita tuh nyari gap itu. Sebenarnya existingnya kayak gimana sih? Lebih nyari existingnya gitu, kondisi nyatanya di Garut itu kayak gimana gitu. Oh, kondisi nyatanya kayak gimana? Nanti kita cari solusinya untuk memperbaiki itu ya. Iya gitu, Pak. Dan data itu kamu ambil, kamu olah, jadilah itu namanya, itu mata kuliah, masuk mata kuliah. Iya, studio namanya. Oh, oke, masukkan. Itu dari semester 3, Semester 4 oh semester 4. sampai semester 7. Jadi bertahap studionya. Oh, jadi 4, 5, 6, 7 itu ada terus. Iya, Mantap. macem-macem tapi yang di bawahnya. Tapi yang diambilnya beda-beda mungkin ya. Iya, Data yang diambilnya beda-beda. Mungkin ini data ini dulu, mungkin data ini dulu, ini data ini dulu. Betul ya? Nanti iya. setiap data itu berapa SKS? Oh itu sebenarnya bukan data sih Pak, materinya. Jadi misalnya semester 4 itu aku belajar gimana sih dasar ngerencanain sesuatu, proses mikirnya, ya lebih ke proses mikir sama ngerencanain sesuatu. Oke. Kalau di semester 5 itu namanya tapak. Kita tuh bikin tapak perumahan. Oh, tapak perumahan. Ya, tapak perumahan. Atau enggak tapak rusun biasanya. Tergantung dapatnya apa gitu sih. Apa itu, Janet? Eh, Kalau umumnya tuh kayak ini Pak, ngerencanain saya mau bikin komplek perumahan nih. Ya. Nah, si layout klaster kan misalnya rumah tuh ada kelas-kelasnya ya Pak, ada yang kelas atas, menengah, rendah gitu kan. Nah, kita tuh bikin kayak yang besar tuh di mana, yang sedang itu kayak gimana, terus RTH-nya tuh ada di mana, lapangan tenis gitu misalnya ada di mana, nah kayak gitu, tapak itu. Terus nanti semester 5 juga ada, itu udah mulai lebih serius lagi, itu ke studio perencanaan kota sama 2 studionya sama infrastruktur wilayah. Tapi aku belum terlalu ngerti sih itu kayak Nah, gimana. ya, karena kan belum masuk ya wilayahnya. Ya, Intinya nanti bertahap dari yang dasar terus kan. Jadi ITB udah nyiapin semuanya ya. iya, Guys, dari ini tadi jadi kita sudah menjelaskan. Jadi untuk kalian yang mau masuk SAPPK jurusan PWK sangat keren sekali. Tadi sudah dijelaskan oleh Jenny. Ya awal-awalnya emang TPB, nanti masuk berikutnya, nanti ada kuliah dan ada studio juga. Studio itu dalam magang, kalian akan dibimbing oleh dosen-dosen kalian mungkin, ya nanti data ya tadi ya, macem-macem sih, ya iya. macam-macam lah.
nanti dapat macam-macam di studio itu, mungkin kamu nanti dianalisis lah. Seperti itu, tapi tahap demi tahap kamu akan sampai di semester 7 atau 8? Selesainya di semester 7. Oke, 8 itu tinggal nyusun kayaknya ya. Iya. Oke, siap. Nah, oke, menarik sekali ya. Tadi udah punya bayangan ya, jadi udah dapat. Oh, terus tadi Pak aku lupa nyebutin. Jadi nanti tuh kalau mau lebih jelasnya nanti sebenarnya perencana tuh belajarnya apa sih? Bukan belajarnya, kayak kerjanya apa. Nah, itu ada namanya KP, kuliah praktek. Oke, Nah, udah kuliah itu di semester di liburan semester 6 ke 7. 6 7 kuliah praktek kayak kitanya KKN kayaknya ya. Ya, kayak gitu. Nah, Eh, itu kan magang-magang gitu kan, Pak. oke, siap, 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 siap. Itu beda lagi dengan studio ya. Beda. Oke, magang itu berarti kita sekalian nyusun skripsi ya. Mau ngambil apa ya? Yang Eh, terakhir itu, yang semester 6 dan 7 atau belum punya bayangan? jadi itu kan nanti kan semester 6 ke 7 tuh ada liburan. Nah, biasanya di situ tuh dipakai buat magang-magang gitu. Makanya aku magang ke Kementerian Pekerjaan Umum kayak gitu. Eh kalau cutting-cutting aku pada nyaraninnya ini sih, kalau misalnya mau dijadiin bahan TA, ya udah magangnya sekalian aja di tempat yang mau kamu jadiin bahan TA kamu nantinya gitu. Itu maksud apa? Cocok. Iya, kayak gitu, Pak. Tapi banyak juga yang nggak nyambung ke TA-nya. Oh, sama yang dengan magang itu ya. Iya. Oke. Tadi garis bawahi prospek kerja ya, Janet ya. Kira-kira bisa dijelaskan nggak kemana aja sih prospek kerjanya dan kira-kira gajinya berapa ya? Oh, aduh. Barangkali jadi tahu, ya kan barangkali ngobrol-ngobrol sama kelas, jadi semangat nih kerjanya. Tapi kan endingnya bukan gaji ya. Endingnya kita bisa memberikan yang terbaik. Ya, oke. Insya Allah kalau kita bisa memberikan yang terbaik, gajinya juga pasti dapat yang terbaik. Betul nggak? Iya, betul, Pak. Silakan. Kalau misalnya ini pekerjaannya, prospek kerja di PWK tuh gimana? Karena tadi kita belajarnya banyak, jadi prospek kerja kita luas banget ya, Pak. Tapi ya kalau mau sesuai sama jurusan ya pasti jadinya perencana. Bisa jadi kerja di Bappenas, Badan Perencanaan Nasional, atau Badan Perencanaan Daerah, Bapeda, atau bisa juga jadi konsultan perencana. Nah, itu kalau sesuai sama jurusan kita. Tapi kalau misalnya di luar itu juga banyak, ada alumni. Waktu itu aku pernah ikut alumni, apa sih, kayak talk show alumni gitu. Eh, ada yang kerja di Kompas jadi kepala riset gitu, kepala risetnya Kompas. Terus jadi dia lebih ke statistik-statistik gitu kan. Terus ada juga yang di ekonomi kayak di BCG gitu-gitu. BCG. Bukan CG kan? Oh, bukan Pak, BCG itu aduh apa ya namanya? Ini Boston Consulting Group gitu. Itu badan konsultan konsultan gitu. Gitu ya. Itu apa sih kerja apa? Jadi tahu nggak? Eh, dia tuh sebenarnya aduh perusahaan swasta gitu, kayak kalau nggak salah geraknya di infrastruktur gitu, pembangunan infrastruktur juga gitu sih. Jadi kan biasanya kalau pemerintah mau ngebangun sesuatu biasanya mereka tuh suka ini Pak, kayak siapa yang mau nih, kayak lelang lelang project gitu loh. Nah nanti biasanya pada ngasih proposal kayak gitu kan. Nah, salah satu gitu deh, salah satu perusahaan yang suka ngasih proposal Oh, gitu pembangunan. yang tadi itu ya. Oke. Berarti banyak banget ya prospek kerjanya ya. Tergantung kata Jenny, ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung. Ya, itu suatu pilihan ya, pilihan. Tapi kebanyakan sukses semua ya Jenny ya, lulusan ITB Pak ya. Oke, Iya, Jenny insya Allah. semoga ya. Terus berikutnya, Jenny, ini kamu kan ini udah kuliah ya, pasti beda dengan SMA ya Jenit ya. Tadi bicara Jenit, Pak beda Pak, kita lebih banyak mandiri ya, banyak berdiskusi dengan teman-teman, betul nggak? Lebih Iya, cari tahu sendiri dibandingkan dari dibandingkan didapatkan dari dosen. Karena kalau dapat dari dosen hanya sedikit ya, nggak banyak. Artinya harus cari sendiri. Nah, boleh tahu nggak lingkungan Jenit belajar ini sama nggak sih kayak SMA atau lebih baik Pak karena saling mendukung, kita saling benar-benar Pak. Terus pengalaman Jenit gimana sih pada saat belajar di ITB pertama kali sampai sekarang, ih temennya gimana gitu.
dosennya gimana gitu, pelajarannya gimana gitu. Boleh nggak Jenny? Sebentar Oh, aja. boleh. Eh, jadi beda waktu SMA sama kuliah ya. Waktu aku SMA kan lingkungannya gitu-gitu aja. Maksudnya ya udah belajar, belajar, belajar ya. Kalau waktu kuliah tuh lebih ngerasa banyak dibantu gitu sih Pak. Kayak kalau misalnya nggak bisa sesuatu, terus ya tanya aja. Maksudnya asking for help gitu. Tolongin dong. Nah itu jangan malu-malu gitu Nggak sih. pelit kan? Kenapa? Nggak pelit kan? Iya, ya nggak pelit gitu orang-orangnya. Terus kayak mau ngebantu. Terus juga lingkungan aku ngedukung sih. Kayak misalnya eh, aku kesulitan di mata kuliah sesuatu tuh kayak pada peduli gitu loh Pak. Kayak ini Jen udah ini belajar kayak gini diajarin kayak gitu sama mereka. Terus juga eh, belajarnya lebih mandiri dan belajar tuh bukan sebuah formalitas tapi karena eh, apa ya karena diri kita yang mau, bisa juga karena itu tuh adalah syarat kebutuhan di dunia kerja kamu nantinya gitu loh, ya kayak gitu. Terus belajarnya tuh nggak bisa ngandelin guru kayak gitu, nggak bisa ngandelin diajarin gitu, harus nunggu diajarin gitu, harus kita yang nyari sendiri eh, materinya kayak gitu Oke, oke. gitu. Lebih asik lah ya, lebih ramai ya, karena banyak-banyak belajar berkelompok ya. Oke, Jenny. Kalau dosen-dosennya gimana Jenny? Dosen-dosennya sama nggak kayak SMA, kayak guru SMA? Atau killer gitu, atau Oh iya. enggak, atau gimana? Nah, gimana dosen-dosennya? Nggak berani ya? Kalau dosennya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau dosennya, sebenarnya dosennya tuh kalau dibanding sama guru SMA ya, maksudnya SMA TB kan gurunya ini banget ya Pak, kayak ngajarin banget gitu. Kalau kita nggak ngerti-ngerti, diajarin terus ya. Nah kalau dosen ini, kalau kuliah tuh lebih kayak, ya kalau nggak ngerti ya cari dulu sendiri, kalau masih nggak ngerti baru tanya gitu. Terus juga, ya pokoknya lebih disuruh mandiri gitu. Dosen tuh hanya ngejelasin dasarnya tuh kayak gini. Kalau kamu mau cari lebih lanjutnya, ya cari sendiri kayak gitu. Terus apalagi ya? Oh, dosennya kalau yang killer-killer gitu sebenarnya bukan killer sih, lebih ke tegas gitu loh Pak. Soalnya kan kayak mereka kan nanti outputnya ngasih ini ya Pak. Apa sih? Outputnya tuh menghasilkan calon perencana, yaitu mahasiswa calon perencana yang harus kompeten gitu kan Pak. Jadi lulusan ITB itu emang lulusan perencanaan wilayah kota ITB itu kayak gimana. Nah itu kan pasti dijudge-nya dari didikan dosen kan Pak. Jadi mereka tuh lebih kayak kamu tuh jangan telat, jangan apa gitu. Lebih kayak gitu, nggak galak sih kalau itu. Nah, kayaknya kalau kalau Jenny mah lebih nikmati karena perencanaan ya, bukan gambar-gambar ya. Mungkin kalau gambar pusing kayaknya nih. Iya, nanti tanya Friska aja kali ya Pak arsitek. Iya, Priska lagi sibuk. Tadi malam Pak, nanti ya Pak, saya lagi banyak banget tugasnya. Wah, Iya. oke, nah next nih yang berikutnya. Suka begadang nggak sih? Oh. eh Kalau aku termasuk yang suka begadang. Tapi temen-temen aku ada juga sih yang nggak begadang gitu. Tapi rata-rata kita tidur jam 12 gitu sih. Bisa Kenapa? juga lebih dari situ. Eh, karena ini Pak jadwalnya kayak misalnya ini kalau misalnya kita kuliahnya offline ya, bukan online. Kalau kuliah offline itu kan berarti dari jam sekian sampai jam sekian kita tuh ada di ITB kan di kampus gitu. Belum lagi nanti kalau misalnya malamnya ada acara himpunan kayak gitu. Kita berarti sampai malam gitu di kampus. Terus nanti pulang-pulang tuh harus belajar lagi gitu kan. Ngerjain tugas-tugas gitu. Nah, di kuliah ini tugasnya dicicil, ngerjainnya jangan sehari semalam gitu, jangan kayak bikin candi gitu ya Pak. Harus dicicil karena waktunya susah gitu. Nah, jadi makanya kita suka tidurnya sampai malam-malam gitu karena ngerjain tugas-tugas. Tapi biasanya kalau di PWK itu kita tugas-tugasnya ditumpuk di akhir gitu. Jadi ada waktu pengumpulannya tuh kayak 1 minggu sebelum UAS. Nah, disitulah minggu-minggu padatnya, minggu-minggu sibuknya anak PWK tuh di situ biasanya. Ya, Pengumpulan gitu ya. tidak per minggu ya, nanti terakhir ya baru dikumpulin semuanya ya. Tergantung dosennya sih, tapi rata-rata tugas akhirnya di akhir semester gitu.
Atau enggak ini sih Pak, belajar malam-malam gitu kan. Saya mau ujian nih, kayak kita belajar bareng-bareng sama teman-teman gitu di kafe gitu, itu sampai malam, sampai subuh kadang gitu Pak. Oke. Gitu. Mantap ya. Sampai subuh juga ya. Itu pelajaran tertentu sih. Oh, pernah kayak gitu? Pernah, pernah. Oh, subhanallah sekali ya. Tapi nggak tiap hari ya. Enggak, Kalau tiap hari sakit nanti ya. jadi sakit. Berikutnya, Jenny, ini ada request gimana sih biaya kuliah sama uang jajannya kalau di ITB? Bisa Oh, dari luar daripada uang jajan dulu, Jenny. Kira-kira uang jajannya gimana? Jadi uang kosan, uang jajan pernah ngobrol nggak sama teman-teman yang ngekos atau gimana? kalau dari uang jajan tadi, kalau kos-kosan di sekitar ITB tuh kalau nggak salah range harganya ya 1 jutaan ke atas gitu sih. Eh, tapi ada juga yang di apart, kalau misalnya milihnya di apartemen berarti itu kan makin mahal ya. Tapi rata-rata di kos-kosan itu range harganya 1 juta sampai 2 jutaan gitulah. Nah, buat uang bulanannya aku kurang tahu sih mereka berapa uang bulanannya. Tapi kalau Pernah jajan nggak? Sekali eh, kalau tapi hemat-hemat sih Pak. Maksudnya kayak nggak begitu mahal gitu di lingkungan ITB. Tapi nggak murah-murah banget juga karena kan di Bandung ya. Jadi kayak tapi standar lah gitu. berapa kira-kira? Eh, Misalnya sekali jajan gitu makan nasi ayam gitu ya Pak. Kayak 15.000 atau 12.000 kayak gitu. Berarti masih di sekitar 10 sampai 20 ribu ya. Iya, Berarti bukan di bawah 10 ribu ya. Kalau di Jawa Tengah kan di bawah 10 ribu katanya. Ya, iya, artinya murah-murah. Nanti ditanya ke bagian kakaknya Friska ya, Tirsani ya nanti yang kuliah di UGM. Nah, oke. Berarti artinya untuk anak-anak nih Bapak nih dari Sumatera, daripada nggak usah takut, di sini ada yang 1 juta satu lebih ya kos-kosannya per bulan. Ya mungkin juga ada 500 mungkin, tapi mungkin standar kamarnya mungkin tidak lebih layak ya, ya. Mungkin 1 juta, jadi 1 juta ini mungkin lebih baik dibandingkan 500 seperti itu ya. Tetapi kebanyakannya 1 juta ke atas ya. Oke, next jajan mah dibalikin ke masing-masing ya. Tapi intinya jajannya pas sekali makan itu 10 ribu sampai 20 ribu. Tapi jarang, biasanya sampai 15 sampai 20-an. Yang di bawah 15 itu jarang sekali. Berikutnya adalah biaya kuliahnya gimana sih? Jadi tahu nggak biaya kuliahnya berapa? Di SAPPK kalau kalau angkatan aku itu uang kuliahnya 12.500.000 kalau normal per, per semester, Pak. berarti lebih murah dibandingkan di Tarmak ya? Iya. Tapi ini kalau nggak salah tahun sekarang yang baru tuh lebih mahal lagi sih, kalau nggak salah. Oh, Eh, 12 setengah, 12.500.000 itu 6 bulan. iya, Oke, itu mau jurusan apapun. iya, satu angkatan. Oh, mau jurusan TWK, mau jurusan arsitek juga. Oke, nggak ada grade-grade misalkan mohon maaf sekali. Kalau bidik misi kan jelas ya, dapat beasiswa. Ini uang gaji orang tua misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nggak ada? Atau ada? Tapi kalau SBM itu beda lagi uang kuliahnya, nggak bisa disamain. Oke, ya maksudnya kalau di jadi aja. Iya, semuanya 12.500.000, tapi bisa ngajuin ini Pak di awal. Jadi waktu kita pendaftaran awal itu, waktu mau masuk ITB-nya banget, itu tuh bisa ngajuin banding. Jadi banding UKT tuh minta peringanan gitu. Itu bisa dapat, bisa diterima, bisa ditolak. Kalau diterima, range-nya tuh range penurunannya bisa dari 0 uang kuliahnya gratis atau enggak sampai 10 juta kayak gitu. Siap. Nah, oke, berikutnya. Tadi prospek kerja sudah ya, sudah semua pembicaraan di dalam juga sudah. Intinya adalah perencanaan. Ya, perencanaan yang matang pasti hasilnya akan matang. Perencanaan yang tidak matang pasti hasilnya tidak akan matang, alias gagal. Artinya kalau kita mau membangun suatu wilayah, suatu pedesaan, suatu kota, wilayah desa dengan perencanaan yang matang, pasti desa itu akan maju. Betul nggak? Iya, Ya, bagaimana irigasi airnya, bagaimana jalannya, bagaimana letak rumah-rumahnya, betul ya. Bagaimana nih kira-kira taruh taruh kantor kepala desa itu di mana sih supaya bisa semuanya dapat ya. Hebat ya Tuhan ya, ada jurusan kayak gitu lucu ya.
Oke, yang gitu aja diurusin ya. Selama ini Bapak ngurusnya fisika. Oke, nah ini berikutnya boleh ya. Jadi masih sibuk nih, bentar lagi jam 2 ya kuliah kan ya. Oke, masih ada Iya. ya? Boleh ya, masih ada. Eh, ini CG nih. Tadi udah kuliah ITB-nya ya. Oke, prospek kerja udah semuanya, udah semua sekarang CG boleh ya. Oke. Nah, jadi kenapa sih dulu milih CG? Nah, Um, apa kira-kira? karena ya, sebenarnya aku tuh baru masuk CG pas kelas 2 SMA. Jadi aku nggak dari awal sama CG gitu. Tapi teman-teman aku udah banyak yang bimbelnya di CG dari kelas 1. Nah, waktu itu sebenarnya aku kan nggak di CG, jadi aku di bimbel lain. Terus ngelihat anak-anak CG gitu kan, kalau misalnya mereka mau ujian, kita kayak mau ulangan gitu misalnya ya, waktu SMA. Mereka tuh persiapannya mateng banget, kayak udahlah aku ace this game gitu, kayak udah ini aku bisa gitu ya. Terus dari situ terus ya udah akhirnya kelas 2 SMA aku pindah ke CG. Terus di situ ini lebih kebantu banget sih Pak. Makasih banget ya Pak. Jadi masuk ITB kan jadinya kayak fisikanya, kimianya, biologinya, matematikanya. Terus kalau ada terus fasilitas yang disediain CG tuh ini banget sih, ngebantu banget kayak tutor. Tutor tuh ngebantu banget kayak kita mau persiapan ujian itu tutornya mantep banget, kayak persiapan kita udah siap banget, jadi pas mau ujian tuh udah nggak ada apa ya, tegang-tegang lagi, aduh ini nanti soalnya gimana, nggak bisa ngerjainnya, kayak udah tenang aja, ini kita pasti bisa, ini udah diajarin kemarin kayak gitu, saking saking prepare banget ya pas, saking mantepnya gitu kan. Eh, nah itu sih aku milih CG karena gurunya ngejelasinnya enak, terus juga fasilitas tutornya itu nggak dijatah gitu loh, nggak ada harus berapa kali atau nggak boleh melebihi apa kayak gitu Pak. Oke deh. Berarti intinya satu, pertama dari teman dulu ya. Teman-temannya yang udah dicegah, kok bisa yang ambil sudah siap ya. Oke, kan ada kakak kamu kan ya sebelumnya ya. Iya. Dibujuk-bujuk pada ini nggak mempan ya. Ternyata jadi itu lihat teman dulu ya. Baru mau ya. Padahal udah dibujuk bapak nggak mau dijadiin software. Jadi lihat teman dulu jadi ini. Setelah lihat teman, ternyata mau nyoba. Ya, setelah nyoba jadi ini udah nyoba, udah apa, tambahan, tambahan terus, tutor apa tambahan ya, tambahan belajar terus menerus, akhirnya endingnya nilainya bagus ya. Akhirnya endingnya bagus, baru Adinda, baru Fiska. Adinda itu paling nakal ya, paling nakal dan paling dicari-cari sama bapak, ini belum ketemu Adinda, nanti bapak marah ya. Oke, Adinda itu paling nakal dan paling jarang masuk dan dikejar-kejar sama bapak. Kalau kalau jadi nggak pernah ya, jadi apa Fiska mah nurut. Kalau Adinda mana kabur pak, wah udah dicari sama bapak ini. Ya, artinya intinya mungkin kelebihan CG itu ada di tambahan ya CG ya. Iya Pak, sama Tambah. pengajarnya sih Pak, Oke, pengajar. tambahan dan guru-guru pengajar qualified ya intinya ya. Udah menyiapkan anak-anaknya supaya ulangan, kuis dan tugasnya bagus ya. Oke, nah jadi sekali ini biar jadi tahu juga ya. Sekarang bimbel CG itu ada bimbel tatap muka online. Ya, gara-gara COVID ini kita harus lari kenceng juga jadi. Ya, artinya Jenit dari rumah ya bisa belajar langsung kayak kayak di kampus lah atau kayak di bimbel aslinya. Jadi Bapak tanya di CG di sini, ini Bapak tulis, Bapak terangin, Jenit bisa nanya langsung, bisa tutor, bisa satu sendiri, tambahannya bisa seorang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, jadi tambahannya tidak terbatas. Artinya anak-anak yang habis kayak Jenny, kayak Friska sama aja nyaman, biarpun online. Jadi tatap muka online ya, jadi lewat Zoom kayak gini, Bapak di belakang, Bapak tulis di sini lagi, Jenny ada di rumah, memperhatiin kalau tambahan Pak itu saya nanti bisa diulang lagi. Jadi lebih keren ya. Buat apa sih Pak? Kok Bapak buka bimbel tatap muka online? Satu tujuannya kita bisa memberikan yang terbaik dari Sabang sampai Merauke. Ya, emang harganya lumayan ya, bukan lumayan, mahal ya harga CG ya. Tetapi insya Allah kalau kita berjuang keras, tapi hasilnya pun akan mahal harganya. Betul ya? Nah, kayak jadi kan harganya pasti mahal ya. Oke. Nah, berikutnya berikutnya adalah uh, bentar dulu ya, bentar dulu. Oke. Nah, ini nah, berikutnya adalah masuk ke apa namanya ke saran-saran nih buat adik-adik Jenit nih. Ya, tadi kan udah ya.
Ini kan serempetan undangan. Ah, bentar. Ada yang unik di sini, boleh ya? Ada yang unik, ya. Eh, Bisakah ceritakan gimana sih cara belajar dulu SMA supaya bisa keterima undangan? Dua lagi boleh ya? Karena Ya, ini jadi mau kuliah berarti. Ya, jadi kita cepet-cepet ya, brother and sister. Ya, oke. Gimana? Boleh nggak? Kasih deh, gimana sih caranya supaya bisa keterima undangan di SAPPK? oh, oke. Jadi kalau waktu gimana sih strategi belajar aku waktu SMA? Dulu tuh waktu kelas 1 SMA, sebenarnya aku nggak nargetin undangan, jadi kayak jalanin aja gitu, kayak berjalan. Jadi kelas 1 SMA itu aku belajar, tapi aku kan orangnya rajin, jadi ya udah belajar terus hasilnya bagus, lumayan. Nah, terus kelas 2 udah mulai kan kayak mau kuliah di mana, mau jurusan apa gitu. Tapi belum tetap gitu, baru nyari-nyari aja. Nah, terus belajar juga tetap belajar gitu. Terus rutinitasnya tuh kayak gimana sih? Rutinitasnya tuh jadi pas di sekolah, berarti kan dari jam 7 sampai jam 2-an kalau nggak salah, itu belajar. Nah, itu tuh kalau waktunya belajar ya pakai buat belajar, jangan jangan dipakai buat mikirin hal lain gitu. Jadi waktu gurunya nerangin itu ya perhatiin gitu, terus nyatet juga. Nah, biasanya tuh aku nyatetnya masih coret-coret gitu karena kan ngejar merhatiin guru juga ya. Jadi catatannya masih berantakan. Nah, itu tuh nanti catatannya dirapihin pas pulang ke rumah, sekalian belajarnya diulang kayak gitu. Ngulang belajaran hari ini tuh belajar apa sih kayak gitu. Terus nanti jam 2 itu kan pulang sekolah, terus langsung beli makan, terus langsung ke CG. Nah, di CG tuh belajar juga. Belajarnya kalau ini lebih intensif daripada di sekolah. Soalnya kan lebih makemin apa sih yang dipelajarin tadi tuh lebih eh, harus lebih paham gitu loh daripada di sekolah. Kayak tadi tuh belajarnya apa aja, terus kenapa eh, terus belajarnya tuh gini kayak jangan cuman oh rumusnya ini jangan gitu doang tapi harus kenapa sih rumusnya kayak gitu itu rumusnya ada apa aja maksudnya saya gaya terus gaya tuh dipengaruhin apa aja kayak gitu kenapa dipengaruhin itu gitu kayak gitu belajarnya. Nah udah gitu kan di CG juga suka dikasih latihan soal ya. Nah itu tuh dikerjain sebanyak-banyaknya dan sebenar-benarnya kayak gitu. Kalau ngerti ya tanya aja, soalnya kan guru CG baik-baik kan. Jadi tanya aja. Nah terus waktu istirahat tuh ya pakai buat istirahat dengan sebaik-baiknya, kayak bener-bener jangan mikirin pelajaran gitu, bener-bener mengistirahatkan diri. Soalnya nanti abis itu kan belajar lagi, jadi udah siap gitu pas nantinya belajar kayak gitu sih Pak. Terus oh ya jangan lupa diulang-ulang gitu belajarnya apa, terus sama latihan soal gitu. Tadi di garis bawahi diulang-ulang. Berarti ngulangnya setelah dari CG beres nih ya, udah beres. Anggaplah setengah 7 nyampe di rumah jam berapa itu kalau offline? Jam 8 biasanya. Nah, itu tidur langsung atau istirahat, sholat, terus gimana? Istirahat dulu bentar, sholat, makan kayak gitu ya Pak, makan malam. Terus ya ini lagi ngerapihin catatan tadi yang di sekolah sama ngerapihin catatan CG atau enggak kalau misalnya ada PR yang ngerjain PR juga gitu. Dibablasin itu. Eh, Dibablas. Tergantung sih, tergantung bagi waktunya. Kayak kalau misalnya PR juga biasanya aku kerjanya di CG kan, Pak. Kalau ada PR gitu. Jadi biasanya nyampe rumah tuh PR udah selesai karena udah dikerjain CG kayak gitu. Artinya gini tadi ngulang, uh, tipikal belajarnya Jenny langsung bablasin, atau Jenny tidur dulu baru bangun malam belajar. Kalau aku dibablasin, soalnya kalau aku tidur dulu aku nggak kuat, Pak. Bablas nanti, ketiduran terus. Oke, artinya dibablasin. Sampai jam berapa itu kira-kira Jenny? Dulu sih sampai jam 11 deh kayaknya. Sampai jam 11-an. Ya. Oke, mantap. Berarti sama ya kayak Bapak ya. Kalau kerja dibablasin jam 11 habis istirahat. Pagi-pagi kepalanya pusing aja. Karena tiap hari kayak gitu ya. Harus diatur ya, berarti ya harus diatur waktunya, ritmenya, manajemen waktu yang benar ya Janet ya. Oke, terima kasih banyak Jenny atas kedatangannya. Boleh nggak minta saran-saran buat adik-adik Jenny nih yang kelas 10, kelas 11, kelas 12, serta SMP yang ada di CG ataupun yang ada di luar CG ya, yang nonton channel Belajar Anak Genius. Silakan Jenny saran-sarannya, tetap ambis, tetap apa, silakan Jenny. Eh, Jadi kalau saran itu sebenarnya mau bimbel dimanapun, mau semurah apapun, semahal apapun, mau bagus apapun, kalau misalnya dari diri kitanya nggak mau usaha dan belajar, ya
gak akan ada hasilnya kayak gitu. Jadi balik lagi harus ke diri kitanya, niatnya, tekadnya, dan mau seberusaha apa kayak gitu. Terus ya kalau kelas 3 gitu kan mau ini ya ke PTN, ya itu jangan lupa amalnya dibanyakin, banyak sedekah, jangan banyak berantem sama orang tua, berbuat baik kayak gitu sama doa gitu. Soalnya kalau rajin doang sama usaha itu belum cukup gitu loh, harus ada tangan Tuhan gitu. Oke, Bapak tutup ya, Bapak simpulkan ya. Jadi intinya guys, dari Jenit ini intinya satu, kalian punya tekad yang kuat, ya. Tanpa tekad yang kuat, tanpa impian yang kuat, tanpa motivasi yang kuat, kalian pasti gagal. Yang kedua adalah kalian perbanyaklah amal ibadah, baik sholat, baik puasa, ya mau sholat puasa Senin Kamis, mau sholat sunnah atau wajib, dan pastinya jangan lupa yang namanya berzakat atau bersedekah, bukan atau, dan bersedekah. Zakat, monggo, sedekah, monggo, jalani semuanya. Karena ada faktor penentu kalian, bukan hanya, kata Jenny, bukan hanya IQ kalian, bukan karena rajin kalian, tapi di situ ada tangan Allah yang selalu memberikan yang terbaik untuk kalian. Betul ya Jenny ya? Oke, segitu aja Iya, Jenny. Pak. Terima kasih atas waktunya.